Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan contoh bagaimana melakukan uji normalitas data, baik dengan menggunakan uji C kuadrat maupun dengan menggunakan Liliopors. Karena seperti di materi yang saya upload di Edlink ya, dalam bentuk PDF itu di situ ada beberapa cara dalam melakukan uji normalitas data. Nah, untuk yang video ini ya, saya akan memberikan contoh bagaimana menggunakan Excel nih ya, bagaimana menghitung atau melakukan uji normalitas data dengan menggunakan Excel, baik dengan metode uji C kuadrat maupun dengan Liliopors ya. Jadi misalkan kita merandom ya, atau membuat data, menyusun data, merandom data dari 40 misalnya ya, sampai 100 ya, 100 sebanyak ya, hanya sebanyak 40 ya, jadi artinya N sama dengan 40 data ya. Oke, kita akan coba merandom data atau merandom dua pasang data lah ya, merandom dua pasang data, yaitu X, baik X ya, data X ya, from X, data X ya, dari 40 sampai 100 ya, itu X, jadi ada data X atau variabel X dari 40 sampai 100 dan data Y, dari tetap sama ya, misalnya 50 sampai 90 ya, 50 sampai 90 ya, sama sebanyak 40 data. Jadi masing-masing X dan Y itu punya 40 data, jumlahnya 40 ya. Oke, ini supaya lebih cepat ya, saya pakai random saja ya. Anda boleh menyusunnya secara manual, kemudian menuliskan boleh sebanyak 40 data misalnya, atau sampelnya 40, kemudian dimulai dari 40 sampai 100. Kalau ini saya pakai ini saja ya, langsung random between di ini 40 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, saya random dulu, lebih cepat kalau pakai random ini. Dari 40 sampai 100 sebanyak 100 sebanyak 40 data. Saya enter. Nah, ini hasilnya. Begitu juga misalnya Y, jadi ada dua pasang data. Jadi Y itu saya random juga langsung ya. Ini 40, berapa dia? 50. Oh, salah. Saya buat dulu 40 data. 2 3 4 ya, ke bawah 10. 6 between variabel Y 50 sampai berapa? 90 ya. Oke. Ya. Nah, ini hasil randomnya. Nah, tapi untuk menguji normalitasnya saya uji variabel X saja. Nanti untuk variabelnya Y-nya silakan Anda uji sebagai latihan. Ya. Nah, untuk variabel S ini dalam melakukan uji normalitas data dengan C kuadrat itu berbeda ya. Kalau kita melakukan uji normalitas data dengan menggunakan Liliopors, kalau C kuadrat itu sebaiknya data yang diuji itu sampelnya paling sedikit 30 ya, atau di atas 30. Kalau Liliopors itu paling bagus kalau di bawah 30, tapi tidak apa-apa nanti untuk C kuadrat dan Liliopors itu tetap kita menggunakan
40 karena ini hanya sebagai latihan saja ya. Jadi untuk variabel X saja saya hitung uji normalitas datanya menggunakan C kuadrat ya. Ini sebanyak 40. Kalau sudah ada data menentu seperti ini, berarti cara yang pertama itu kalau C kuadrat itu kita harus menyusunnya dulu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Jadi kita akan menyajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nanti saya buat di sini ya intervalnya. Saya cek dulu berapa nilai. Saya tidak perlu menjelaskan lagi bagaimana menyusun tabel distribusi frekuensi ya, karena sudah ada dipelajari sebelumnya. Saya langsung saja ini berapa nilai tertinggi ya. Oke. Berapa nilai terendah, atau saya ini dulu saya copy dulu supaya berubah jadi nilai biasa, supaya kalau saya copy nanti itu tidak ini lagi, tidak bergeser lagi. Oke, ini sudah jadi nilai biasa. Kemudian nilai minimumnya, nilai terendahnya berapa? Terendahnya itu ini sama ya, saya blok juga, berarti 41. Nah, dalam menyusun tabel distribusi frekuensi itu kan ada range ya, ada range, ada banyaknya kelas interval, dan ada panjang kelas ya. Nah, untuk mencari range-nya ini kan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah ya. Itu kalau tabel distribusi panjang kelas intervalnya itu adalah 1 ditambah 3,3 ya, 3,3 log n ya. Ini log n nya kan berarti ini 40 ya. Oke, nah inilah nilainya. Jadi k nya saya jadikan 6, saja, bukan pembulatan tapi saya jadikan 6. Anda boleh pilih 7. Kemudian untuk I panjang kelas intervalnya itu saya tinggal bagikan ini nilai range-nya dibagi dengan banyaknya kelas interval. Nah, ini 9,5, berarti saya coba buatkan jadi 10 panjang kelas intervalnya. Oke, kalau sudah saya tinggal buat di sini. Saya hitung mulai dari nilai terendah, atau dari bisa juga mulai dari angka 40 ya. Angka 40 saya coba ya. Angka 40 mana ini? Sorry. Ini saya buat di sini intervalnya angka 40 sampai dengan 49, karena ini jarak antar tiap kelasnya kan 10 ya. Berarti ini kalau mulai dari 40, nanti silakan dipelajari dari modul yang saya upload ya di pertemuan kedua kalau tidak salah, tentang penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ini saya percepat ya, karena panjang kelasnya 10 ya. Ini juga saya copy ke sini karena sama-sama 10. Oke, saya buatkan data, jadi saya tinggal copy. Banyaknya kelas interval 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya coba apakah angka 99 ini masuk ya. Ini maksimum 8 sudah ya, 99, 40 ya. Jadi tidak ada angka 100 ya. Oke ya. Oke, nah sekarang bagaimana cara mencari frekuensinya? Kalau ini mudah ya, saya tinggal pakai count X ya, count X supaya lebih cepat. Saya blok ini ya. Kemudian saya buat syaratnya adalah nilainya lebih besar atau sama dengan 40. Ini besar atau sama dengan 40. Oke, karena 40 sampai 49 kemudian saya count lagi, saya blok lagi yang akan range keduanya dengan nilai paling tinggi ya, lebih tinggi atau sama dengan 49. Oke, 9
cukup ya. Oke. Ini sudah, berarti ada sebanyak 7. Nah ini tinggal saya copy, tapi ini saya ikat dulu supaya pada saat saya copy turun ini tidak lari ya. Lari, kadang selnya lari kalau tidak diikat dulu. Oke. Ya ini saya copy ke bawah, saya tinggal rubah batasnya. Jadi ini 50 sampai 59 ya, 50 sampai 59. Saya enter lagi, kenapa 7 semua ya. Oke, 59, terus ini 60 sampai 69. 60 sampai dengan 69. Nah, ini 9 ya. Terus ini 70 sampai 79. 70 sampai 79. Ke 7 lagi. Ini 80 sampai 89. 6 kita sama semua ya. 9, 4, terakhir 90 sampai 99. 90 sampai. Ya, oke, ini 6. Saya coba jumlah ya. Apakah cukup 40? Kalau cukup berarti aman. Oke. Ya, oke, pas 40 jumlahnya. Oke. Nah, ini kita sudah susun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, dalam tabel distribusi frekuensi ya, itu kan dalam uji C kuadrat itu kan kita menggunakan rumus ini ya. Kita menggunakan rumus ini. Saya perlihatkan rumusnya ya. Ini OI adalah frekuensi, bisa juga FI di sini ya, OI kurang EI pangkat 2 per EI. Inilah yang akan kita cari nilainya, tapi kita harus menguraikannya dulu ya, menguraikan. Nah, untuk menguraikan itu ada beberapa hal yang dibutuhkan ya, termasuk batas kelas kalau kita menggunakan C kuadrat. Nah, untuk mencari batas kelasnya kan mudah ya, ada batas bawah, ada batas atas ya. Ini jadi kalau batas bawah ini kan nilai terendah dari setiap kelas interval dikurangi dengan 0,5. Saya begitu ya. Oke, ini saya copy. Nah, ini sudah ada batas bawahnya, semua sudah ada ya. Batas bawah sudah ada, ini digabung dengan batas atas. Jadi ini batas bawah sekaligus ini adalah batas atasnya 49,5, ini lagi batas bawah dari ini. Ya, kemudian batas atasnya ini yang ini digabung. Nah, sekarang yang ini 89,5 cut yang ribut dulu nak merekam kau banyak nih. Yang ribut jangan bicara, merekam kak. Nah, setelah kita mendapatkan tabel distribusi frekuensinya, kemudian kita cari dulu batas kelasnya, karena dalam melakukan uji normalitas data dengan C kuadrat itu kalau kita ingin menguraikan rumusnya kita harus menggunakan batas kelas ya. Jadi batas kelas ini saya cari, ini ada batas bawah dan ada batas atas. Jadi batas bawahnya dalam 40 dan batas atasnya ini untuk kelas interval pertama dalam 49,5. Ini sudah ada. Ini digabung ya, batas atas dengan batas bawah. Ini batas bawah dari kelas interval terakhir. Batas atasnya belum, jadi saya tinggal tambahkan saja di sini ya. Batas atas ya, berapa 99,5. Sorry, ini sama dengan ini tambah 5 0,5. Oke. Nah, inilah batas kelasnya digabung dengan batas bawah dan batas atas. Nah, sekarang ada ZI ya. Ada ZI ya, saya ke sini karena ini sudah selesai. Saya ke sini, ini ada ZI, ini saya sudah buat ya. Ini di awal ya, sudah buat seperti ini. Oke. Ini mengurai rumus dari uji C kuadrat. Oke, saya kembali lagi, ini ada ZI. ZI ini adalah nilai standar baku.
ya di materi yang saya bagikan yang dalam bentuk dalam bentuk PDF itu ada urutan-urutannya. Bagaimana mencari setnya? Ya, ini ada set. Jadi batas kelas dikurang mian dibagi dengan simpangan baku. Maka batas kelasnya dicari sudah dapat tadi. Sekarang ada mian dan simpangan baku karena rumusnya set ini. Ya, nilai standar bakunya adalah batas kelas dikurang mian dibagi simpangan baku. Berarti kita tinggal mencari mian dan simpangan bakunya. Ya, saya kembali ke ini Excel. Ini kan namanya data kelompok ya. Ini dirubah menjadi data berkelompok ya. Artinya data yang frekuensinya paling di atas 1 ya. Data yang frekuensinya di atas 1 ya. Jadi ini namanya data kelompok. Berarti kalau kita ingin mencari mian ya, mian dan standar deviasinya atau simpangan bakunya ya sama. Ya, itu berarti kita harus menggunakan mian data tunggal dan data kelompok. Ini saya sudah upload materinya. Ya, nanti Anda mempelajari bagaimana mencari miannya. Ya, saya tinggal ini saja dulu di sini. Ya. Saya tambahkan kolom untuk mencari mian. Ya. Oke. Ya, mian itu kan ada FI kali XI ya. Jadi ini saya perkalikan, berarti ada XI dulu berarti ada nilai tengah. Ada nilai tengah dulu, kemudian ada FI kali XI ya. Tambahkan di sini untuk mencari nilai tengahnya. Ini kan ditambah ya, ini mencari nilai tengahnya, ini ditambah ini dibagi dengan 2. Ini adalah nilai tengah ya. Tinggal copy turun supaya cepat. Ini adalah nilai tengahnya. Kemudian karena nilai mian itu kan dalam bentuk data tunggal, berarti perkaliannya. Ya, saya perkalikan dulu. Oke, ini saya copy lagi turun. Ya, kemudian saya jumlahkan ya. Mencari mian kan itu jumlahan perkalian antara FI kali SI. Nah, ini miannya ya. Ini mian sama dengan jumlahnya ini dibagi dengan N ya. Ini N-nya berapa sih? 40 tadi ya. N 40. Nah, berarti miannya adalah sigma XI FI kali XI dibagi dengan N. Oke, itu kalau mencari mian. Saya lihatkan di sini ya. Jadi Anda silakan dilihat ya untuk mian data tunggal ukuran tendensi sentral. Ya, ini ya FI kali XI bagi N. Ini sudah pernah saya perlihatkan materinya, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Kemudian bagaimana mencari standar deviasinya dalam bentuk data tunggal ya. Ini kalau mencari standar deviasi itu kan sudah ada rumus, saya sudah pernah diperlihatkan ya. Bahkan dalam bentuk penyajian data dalam bentuk video saya sudah perlihatkan. Nah, ini dalam bentuk data tunggal, berarti kita mengikuti yang ini ya. Nilai tengah dikurang rata-ratanya, kalau dikalikan dengan FI, berarti saya cari dulu standar deviasinya. Kenapa dicari? Karena tadi kita membutuhkan standar deviasi atau simpangan baku untuk mencari nilai setnya ya. Jadi saya cari dulu lagi, saya tambahkan kolom di sini. Ini saya tambahkan kolom, salah, lebih dari setelah ini. Jadi saya belum batas kelas. Jadi ada XI nilai tengah ya dikurang nilai rata-rata ya. Ini rata-rata, ini saya ikuti rumusnya tadi ya. Kemudian saya kuadratkan ya. Dikurang nilai rata-rata pangkat 2. Nah, biasanya begitu ya. Pangkat 2. Oke, subscribe supaya berpangkat 2 ya. Nah, kemudian ada perkalian ya. F dikali nilai rata-rata ini ya. Ini dikurang ini ya. Ini pangkat 2. Oke. Dulu
tambah keduanya ke atas. Oke, ya. Nah ini kolom-kolom yang dibutuhkan untuk mencari standar deviasi. Jadi saya cari dulu variansinya, baru saya akarkan ya. Nah sekarang kan sudah ada nilai rata-ratanya ya. Jadi ini berarti XI ini kan, ini yang XI nilai tengah ya. Saya perbaiki dulu, ini XI ini yang dimaksudnya adalah XI atau nilai tengah ini juga sudah ada ya. Jadi berarti sama dengan nilai tengah dikurang nilai rata-ratanya, ini mean ya, pangkat 2 ke 2. Ini sudah dapat. Saya ikat dulu yang 11 supaya tidak lari kalau saya copy turun. Nah, kemudian saya perkalikan lagi hasil ini ya, eksistensi rata-rata saya perkalikan dengan nilai FI. Ini FI-nya ya, ini dikali dengan ini. Oke ya, jadi ini FI, ini FI. Oke ya, ini FI. Kalau sudah dapat saya tinggal copy. Dapatnya ini saya tinggal jumlahkan ini yang terakhir ya, karena ini yang dibutuhkan untuk menghitung ya. Jadi kalau mencari standar deviasinya itu ya harus diakarkan dulu, akarkan ya, akarkan ini ya, sigma dari eksistensi rata-rata dibagi dengan n-1, tidak salah itu ya, 40 kurang 1. Oke, nah inilah standar. Oh iya, butuh satu lagi. Oke, iya oke. Nah inilah standar deviasinya. Berarti lebih mudah mencari nilai Z ya. Ini ada nilai Z-nya, batas kelas dikurang min dibagi standar deviasi. Saya tinggal mencari nilai Z di sini. Untuk Z1 ya, ini batas kelas ya. Ini batas kelasnya dikurang min, kemudian dibagi dengan standar deviasi. Oke. Ya, atau simpangan baku sama saja ya, simpangan baku ini N11 saya kan dulu supaya kalau saya copy tidak lari, hasilnya tidak lari ya. Biasanya set I ini kita jadikan 2 angka di belakang koma saja ya, jadi saya jadikan 2 angka di belakang koma. Ini number ini decimal plusnya ya, cukup 2 angka di belakang koma. Oke ya, ini saya copy turun dapatnya ya. Oke, ini dapat nilai set I nya. Nah kita sudah dapat nilai set I. Nah bagaimana mencari luas 0 sampai Z ya? Untuk mencari luas 0 sampai Z ini kita gunakan yang namanya tabel luas tabel luas di bawah lengkungan kurva normal ya. Jadi saya bukakan dulu tabelnya, luas lengkungan di bawah kurva normal. Nanti akan saya upload juga di Edlink. Nah, ini tabel luas 0 sampai Z. Ini dalam bentuk gambar. Nah, ini kita sudah lihat ya. Ini adalah tabel luas lengkungan, luas di bawah lengkungan kurva normal dari 0 sampai Z. Inilah nanti akan kita gunakan untuk menghitung nilai luas 0 sampai Z di sini. Perhatikan di sini untuk menghitung ini menggunakan tabel luas di bawah lengkungan kurva normal. Tapi kita berdasarkan dari nilai set I yang diperoleh. Misalnya ya, berapa luas 0 sampai Z untuk yang di sini dengan nilai set I min 1,68. Ingat ya, angka minus ini diabaikan saja dulu karena dianggap luas kiri kanannya dari suatu kurva normal itu sama. Ya. Saya lihat ini ada 1,68. Jadi kita akan mengisi luasnya di sini berdasarkan nilai set I 1,68. Kita buka tabel kurva normalnya ya, atau apa namanya istilahnya, tabel luas lengkungan kurva normal. Tadi adalah angka 1,68. Ingat, ini di Z, ini adalah angka desimalnya yang angka kedua ya. Jadi cara menghitung luasnya adalah cari dulu angka 1,6. Nah ini saya sudah dapat ya, saya sudah dapatkan 1,6 ya. Saya perbesar sedikit, oh bisa ya. Oke. Ini ada angka 1,6 ya. Tadi yang muncul di sini kan berapa? Ya, yang mau dicari ini adalah 1,68. Nah,
Saya akan perlihatkan ini. Jadi di sini sebelah kiri kita cari 1,6, baru ke kanan 8 ya. Ke kanan kita lihat 8 ya. Oke, misal ya, oke, ini ada 1,6, baru karena 1,68 berarti ke kanannya kita lihat angka 8 yang ada di sini. Jadi 1,68 ini paling ujung ya. Ini berarti di bawah ya. Berarti 45,35. Karena di sini 45,35, sementara luas 0 sampai 1 itu kan tidak pernah mencapai 1. Berarti kita bagi 100 saja, karena ini kali 100. Jadi jadinya 0,4535. Ini dijadikan 0,4535 atau dibagi 100 karena 1,68 ini tadi ya, ini nilainya 45,35 dijadikan 0,4535. Jadi ini saya ketik di sini 0,4535. Oke, selanjutnya 1,08. Dengan cara yang sama kita cari lagi 1,08. Ini ada angka 1,0, cari lagi angka 8, ini luruskan ya dengan 1,0. Berarti 3599 dijadikan 0,3599. Ini 0,3599. Kemudian 0,48 kita cari 0,48, 0,4 ke kanan 8, ini 18,44. Berarti 0,1844 ya. 0,1844. 0,1844. Kemudian 0,12. 0,12 lagi, berarti saya cari angka 0,2. 0,1 ya, 0,12 berarti 0,1 baru ke kanan 2, berarti ini 0,478, berarti 0,0478. 0,0478. Selanjutnya 0,72. Cari lagi 0,72, berarti 0,7 ke kanan 2, berarti 0,2642. 0,2642. Terus 1,32. 1,32. Cari 1,3 ke kanan 2, berarti 4066. 0,4066. 0,4066. Kemudian ini lagi 1,92. 1,92 saya buka 1,9 ke kanan 2. Saya perkecil sedikit. Oke, ini 1,9 ke kanan 2. Berarti 4726, 0,4726. 0,4726. Nah, itulah cara mencari luas 0 sampai Z ya. Nah, sekarang bagaimana mencari luas kelas interval ya? Ikuti saja cara mencarinya. Untuk menghitung luas kelas interval pada baris ini, jadi ini baris atas dikurangkan dengan baris setelahnya, ini juga ini dikurangi dengan ini. Kemudian ketika sampai pada pertengahan ya, ada yang kurang kayaknya ya, batas kelas. Oh iya, ini kan harus rata dengan batas kelas, sudah rata dengan batas kelas. Jadi ini nanti dikurangi dengan ini ya. Apalagi kemudian ini lagi dikurangi dengan ini, kemudian ini lagi dikurangi dengan ini, sampai pertengahan ini dibalik lagi, ini kurang ini. Jadi kalau mau saya tuliskan dia begini ya. Jadi misalnya ini ya, ini untuk menghitung luas ini saya perkurangkan dengan ini. Berkurangkan dengan 0,3599 ya, nanti nilainya berapa di situ. Begitu juga ini ya, yang untuk kolom kedua 0,3599 saya perkurangkan dengan yang di bawahnya ya, itu nanti ya, saya perkurangkan dengan yang di bawahnya. Nah, ini 0,1844 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Atau saya sambung saja dulu. Jadi 0,1844 lagi saya perkurangkan lagi dengan ya, ini
dengan 0,0478. Ya, ini kan sudah sampai pas membagi duanya ya. Ya. Ini sudah sampai di membagi dua. Ada 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini 6. Jadi apa namanya? Kalau ini diperkurangkan lagi. Ini kalau sudah sampai di sini membagi dua, ini diperkurangkan lagi dengan di sini. Ya. Ini diperkurangkan. Ini diperkurangkan lagi dengan ini ya. Jadi saya balik ya. Ini 0,2642 ya, ini dengan 0,2642 saya perkurangkan lagi dengan 0,0478. Ini dibalik. Balik. Kemudian ini 0,4066 ya. Ini saya perkurangkan dengan 0,2642. Ya, pada akhirnya nanti dia lurus dengan ini ya, dia lurus dengan frekuensinya kembali ya. Ini sama dengan 0,4066 ya. Oh, sudah ya. Berarti ini sama dengan 0,4726 ya. Oke. Dikurang dengan 0,4066. Nah, ini harus kembali ke 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah pas ya. Ini juga 6. Ya, tadi kan batas kelasnya sampai di sini. Ya. Nah, sekarang ini sudah 6 kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ya, ini kalau saya perkurangkan ini hasilnya. Ya. Dengan ini saya perkurangkan dengan ini. Oke. Saya copy saja ke bawah supaya dapat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Jadi saya tinggal pindahkan ini. Oke. Nah, inilah. Ini adalah luas kelas interval. Kok lebih? Kok lebih ya? 0, oh iya, pas ya. Ini lurus, sudah lurus dengan ini. Oke. Oke, 0,066. Nah, sekarang bagaimana mencari EI-nya? EI ini untuk mencari nilai EI, kita sudah mulai menguraikan rumus rumus C kuadrat ya. Rumus C kuadrat yang ada ini di mana tadi? Nah, kembali ke rumus C kuadrat. Nah, sekarang kita akan menghitung uji normalitas data dengan C kuadrat menggunakan rumus ini. Menggunakan rumus ini. Nah, ini ya, OI kurang EI pangkat 2 dibagi dengan EI. OI ini adalah frekuensi atau FI ya. Ini saya uraikan dulu dalam bentuk tabel supaya lebih mudah, karena kita sudah menghitung setiap kolom kebutuhan untuk rumus itu ya. Nah, EI ini adalah frekuensi yang diharapkan sebenarnya ya. Kalau FI kan frekuensi hasil pengamatan. Nah, untuk mencari EI ini cukup dikalikan luas kelas intervalnya diperkalikan dengan N ya, sampelnya yaitu 40. Jadi ini 3,77 ya. Ini kemudian saya copy ke bawah supaya lebih cepat ya. Nah, ini biasanya sih ini agak mendekati dengan nilai-nilai yang ini ya, nilai-nilai yang frekuensinya kalau frekuensi yang diharapkan. Cuma agak jauh ya, mungkin karena memang ini kurang berdistribusi normal. Tapi tergantung kemiringannya. Kalau tidak terlalu parah, masih biasanya C kuadrat masih menganggap datanya berdistribusi normal. Oke, sudah dapat EI ya. Kita sekarang tinggal memperkurangkan nilai FI kurang EI. Mana FI-nya? Ini FI-nya dikurang EI. Oke, ya, ini ada EI. Ya, ini hasilnya. Kemudian ini hasil pengurangannya dikuadratkan ya, dipangkat duakan ya. Saya percepat sedikit ya. Kemudian hasil pangkat 2 ini dibagi lagi dengan EI ya, dibagi dengan EI. Jadi nah, ini sudah saya tinggal copy ke bawah supaya ini, jadi saya ambil dulu satu kali, tinggal di copy ya.
Nah, ini sudah dapat FI kurang EI pangkat 2 per EI. Tapi di dalam rumus itu kan ada sigma, berarti harus dijumlahkan ya. Harus dijumlahkan. Berarti di sini saya jumlahkan ya. Nilai FI kurang EI ya, dibagi dengan EI. Oke, nah inilah hasilnya C kuadratnya ya. Jadi C kuadratnya ini nilai C kuadratnya hasilnya adalah ini ya. Hasilnya adalah ini. Jadi nilai C kuadrat, jadi nilai C kuadrat ya. Nilai C kuadrat hitung ya. Itu sama dengan adalah ini berapa tadi? Ini 10,2181 ya. Oke, kita sudah dapat nilai C kuadrat hitungnya ya, nilai C kuadrat tadi. Nah, sekarang bagaimana mengetahui bahwa data yang ini ya, data X, variabel X ini berdistribusi normal atau tidak? Nah, untuk mengetahuinya ya, berarti kita harus membandingkan dengan nilai C kuadrat tabel ya. Jadi ada namanya C kuadrat tabel. Jadi untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal ya, maka dibandingkan dengan nilai C kuadrat tabel ya. C kuadrat tabel. Apakah C kuadrat tabelnya lebih kecil atau lebih besar ya, dari C kuadrat hitung ya. Itu dicek ya. Kalau ternyata C kuadrat tabelnya lebih besar dari C kuadrat hitung ya, berarti data berdistribusi normal, atau C kuadrat hitungnya lebih kecil dari C kuadrat tabel, berarti data berdistribusi normal. Nah, kita sudah dapat nilai C kuadrat hitung tadi. Sekarang kita cari C kuadrat tabel dengan menggunakan tabel C kuadrat. Saya cari tabel C kuadrat. Ini ada. Saya buka lagi. Nah, ini adalah tabel C kuadrat. Bagaimana cara melihat tabel C kuadratnya? Kita lihat derajat kebebasannya. Ya, derajat kebebasan untuk tabel C kuadrat itu, ini ada caranya menghitung. Nah, ini K-3. Jadi untuk mencari derajat kebebasannya kita menggunakan K-3. K ini adalah banyaknya kelas interval. Jadi ini ada kelas intervalnya 1, 2, 3, 7 ya. Berarti K-3. Saya cek dulu berapa banyaknya kelas intervalnya. Saya cek ya. Tadi kalau tidak salah ada 6 ya. Banyaknya kelas interval. Ya, ada 6 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini kelas interval ya. Ada 6. Berarti kalau begitu K-3 berarti K-6 ya. Jadi C kuadrat tabel. Jadi ini tadi kita ambil contoh di sini ya. Ini saya ini ya. Saya pastekan di Excel supaya lebih mudah ya. Ini seperti ini. Di paste ya, oke. Jadi kalau C kuadrat hitungnya lebih kecil daripada C kuadrat tabel, maka data berdistribusi normal ya. Nah, ini ya. Ini yang harus diterima. Berarti kita lihat ini data berdistribusi normal. Jadi dengan nilai C kuadrat tabel itu DK-nya adalah K-3. K-3 karena K-nya ada 6 ya. Berarti kita cari DK-nya dulu ya. Menghitung nilai C kuadrat tabel. Menentukan nilai C kuadrat tabel. Oke, caranya ya itu cari DK-nya dulu. K-nya sama dengan K-3. Ya, di mana K ini adalah banyaknya kelas interval. Oke, berarti DK-nya sama dengan DK-nya sama dengan
yaitu K minus 3. Kelas intervalnya tadi berapa? Ini kelas interval berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti ya, K minus 3 berarti 6 dikurang 3. 6 dikurang 3. Nah, DK-nya adalah 3. Kalau sudah dapat DK-nya 3, kita buka kembali tabel nilai C kuadrat ya. Untuk alfa 5%, kita pakai alfa 5% saja ya, 0,5 dengan DK 3. Berarti ini kita luruskan 6 kurang 3 sama dengan 3. Ini kita luruskan, berarti nilai tabel C kuadratnya adalah 7,815. Kita dapatkan ya. Jadi nilai C kuadrat tabel ya, nilai C kuadrat tabel adalah berapa tadi? Dulu 7,815. 7,815 ya, 7,815. Oke. Nah, kita cek ini C kuadrat hitung ya. Nilai C kuadrat hitung 10. Berarti dia lebih besar dari C kuadrat tabel ya. Jadi 10,2181 lebih besar dari 7 ya, 815. Berarti kalau C kuadrat hitungnya ya lebih besar dari C kuadrat tabel, berarti data tidak berdistribusi normal. Ini data tidak berdistribusi normal. Nah, itu cara mencari uji normalitas data dengan menggunakan uji C kuadrat.